Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen dan kakak asisten dosen. Dan tidak lupa juga kawan-kawan yang kami kasihi dan sayangi di kelas filsafat pada hari ini. Di hari ini izinkan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi rasionalisme. Tetapi sebelum kami memperkenalkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Oleh karena itu, kawan-kawan, Bapak dosen dan Kak Asdos, izinkan kami kelompok 5 untuk perkenalan. Inilah kami dari kelompok 5 dengan jumlah anggota 12 orang, yaitu yang pertama Agisti Marliani Sonlai, yang kedua Immanuel Paulus Dara, yang ketiga Trisnawati Armelia Lisnahan, yang keempat Tresna Yevika Mesa, yang kelima Jonathan Sidabutar, yang keenam Febrian Kilat Mandala, yang ketujuh Joshua Tampu Bolon, yang kedelapan Juni Isabella Pakpahan, 9 Melson Haryanto Damanik, yang ke-10 Putri Daru Cahyani, yang ke-11 Armando N. Takuneno, yang ke-12 Reynal Kristanto Lumban Tubing. Itulah jumlah anggota kami yang berjumlah 12 orang. Oleh sebab itu, Bapak dosen, Kak Asdos, dan kawan-kawan sekalian, izinkan kami untuk mempresentasikan diskusi kami yang kami diskusikan, yaitu rasionalisme. Jika ada kesalahan atau perkataan yang salah, baik di tengah diskusi dan akhir, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Baiklah, Bapak dosen, Kak Asdos, dan kawan-kawan sekalian di kelas filsafat, tiba saatnya kita masuk ke materi pembahasan dari rasionalisme yang didiskusikan oleh kelompok 5. Sebelum kita jauh menelusuri apa itu rasionalisme, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih itu rasionalisme, apa sih pengertian rasionalisme. Kelompok kami, yaitu kelompok 5, mengambil pengertian rasionalisme itu yang kami paparkan di PPT dan kami juga presentasikan saat ini, yaitu pengertian rasionalisme secara etimologis. Rasionalisme itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu rationalis. Kata ini berakar dari kata dalam bahasa Latin yang disebut dengan ratio, yang berarti akal. Pada kesempatan ini, kelompok kami juga mengambil menurut ahli, yaitu menurut A.R. Lasey, berdasarkan akar katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran rasionalisme. Pembenaran rasionalisme adalah merupakan paham atau aliran atau juga ajaran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Kemudian, Profesor Dr. Muhmi Dayeli, MAG, menulis dalam bukunya yang dia buat, yang dia karang, yaitu buku filsafat pendidikan yang berjudul Kualitas Rasio Manusia. Ini bergantung pada penyediaan kondisi yang memungkinkan berkembangnya rasio ke arah yang memadai untuk menelaah berbagai permasalahan di dalam kehidupan dan menuju penyempurnaan dan kemajuan. Itulah kawan-kawan pengertian yang kami dapat tentang rasionalisme. Dan setelah pengertian rasionalisme ini, ada juga yang kami rangkum, yaitu latar belakang munculnya rasionalisme. Di balik pengertian rasionalisme, ada juga latar belakang kenapa rasionalisme itu muncul, yaitu munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional atau skolastik yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu menangani hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Dari rasionalisme kita dapat tahu apa yang ditanam oleh ilmuwan Aristoteles dalam pemikiran saat itu juga yang masih dipengaruhi oleh khayalan-khayalan. Di balik itu juga Descartes menginginkan cara yang baru untuk berpikir agar kita
lebih berpikir, maka diperlukan titik tolak pemikiran yang pasti yang dapat ditemukan dalam keraguan-keraguan. Cogito ergo sum, atau saya berpikir maka saya ada. Jelasnya kita tahu, bertolak dari keraguan untuk mendapatkan kepastian oleh pelopor rasionalisme, Descartes memang dikatakan dengan amat tegas bahwa manusia itu terdiri dari jasmaninya dengan keluasannya serta budi dan kesadarannya. Itulah latar belakang munculnya rasionalisme yang melibatkan Aristoteles dan juga Descartes. Di balik latar belakang munculnya rasionalisme juga ada beberapa tokoh pendukung pendiri rasionalisme. Yang pertama, sebelum kita lihat tokoh-tokohnya, kita lihat pendiri pertama filsafat rasionalisme. Rasionalisme dipelopori oleh René Descartes tahun 1596 sampai 1650. René Descartes disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia ahli dalam ilmu, baik itu ilmu alam, ilmu hukum, bahkan juga ilmu kedokteran. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu, tanpa ada bandingannya. Harus disusun oleh satu orang sebagaimana bangunan yang terdiri sendiri menurut satu metode yang menurut kita itu metode umum. Yang dipandang sebagai hal yang benar adalah apa yang jelas dan terpilah-pilah. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus mengikuti langkah ilmu. Pasti dapat dijadikan model cara mengenal secara dinamis. René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat kita percayai adalah tidak lain dari hanya akal saja. Yang kedua, tokoh rasionalisme. Tadi di yang pertama, René Descartes hanya diperkenalkan sebagai bapak filsafat modern, dan sekarang kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan René Descartes juga, di mana beliau lahir dan kapan beliau meninggal dan apa saja yang beliau ciptakan, yaitu buku-buku beliau. René Descartes lahir pada tahun 1596 dan beliau meninggal pada tahun 1650. Semasa hidupnya, beliau menciptakan buku di Cours Deia Methode tahun 1537 dan Meditation 1642. Kedua buku ini saling melengkapi satu sama lain, saling menyangkut satu sama lain. Di dalam kedua buku ini, ia menuangkan metode yang terkenal itu. Metode ini juga sering disebut cogito atau cogito Descartes atau metode cogito saja. Ia mengetahui bahwa tidak mudah meyakinkan tokoh-tokoh gereja bahwa dasar filsafat haruslah rasio atau akal yang telah dibahas tadi. Ia menyusun argumentasi yang sangat terkenal agar rasio atau akal yang dia paparkan, yang dia dorong dari metode yang dia buat tercapai, dan tokoh-tokoh gereja sadar dan yakin bahwa filsafat itu harus berdasarkan rasio atau akal. Perkenalkan, nama saya Putri Daru Cahyani dengan NIM 712021-275. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh rasionalisme yang kedua, yaitu Spinoza. Spinoza adalah salah satu tokoh rasionalisme yang lahir pada tahun 1632 Masehi dan meninggal pada tahun 1677 Masehi. Ia dikucilkan dari agama Yahudi karena pandangannya yang terlalu liberal. Menurut Spinoza, di dalam dunia tidak ada hal yang bersifat rahasia, karena akal atau rasio manusia telah mencakup segala sesuatu. Begitu juga dengan Allah. Ajaran Spinoza dapat dipandang sebagai suatu mistik filsafati yang mengajarkan tentang misbah antara manusia dengan Allah sebagai tokoh yang tiada batasnya. Bagi Spinoza, hanya ada satu substansi, yaitu sesuatu yang berdiri sendiri yang tidak bergantung kepada apapun. Pengertian tentang Allah yang diajarkan Spinoza tidak sama dengan yang diajarkan oleh Descartes.
Menurut Descartes, Allah adalah pribadi yang menciptakan dunia. Sedangkan menurut Spinoza, Allah adalah suatu kesatuan umum. Ajaran Spinoza di bidang metafisika menunjukkan kepada suatu ajaran monoistik yang logis, yang mengajarkan bahwa dunia sebagai keseluruhan mewujudkan suatu substansi tunggal di mana tidak ada bagiannya yang dapat secara logis berdiri sendiri. Tokoh yang ketiga adalah Leibniz. Ia adalah ahli pikir Jerman yang pertama. Leibniz mendasarkan filsafatnya atas pengertian substansi yang menurutnya substansi adalah suatu ada yang dapat bereaksi. Apa yang dipandang Spinoza sebagai sifat Allah oleh Leibniz diterapkan pada benda tunggal. Ide tentang substansi oleh Leibniz disebut dengan monet, di mana setiap monet bersifat tunggal dan tidak dapat dibagi. Kemudian, dalam filsafat agamanya, Leibniz menerapkan usahanya yang menuju kepada kesatuan harmoni atau keselarasan di bidang ajaran tentang keberadaan. Kemudian, dalil rasionalisme. Kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, serta analisis berdasarkan kepada fakta. Manusia mampu memahami prinsip yang benar dan nyata. Manusia juga mempunyai pengetahuan mengenai ide yang dipelajari dari pengalaman. Rasionalisme merupakan pandangan bahwa akal manusia mempunyai kemampuan untuk menangkap kebenaran itu sendiri. Yang selanjutnya adalah perbedaan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme mendasarkan pada akal yang adalah sumber pengetahuan itu sendiri. Sedangkan empirisme mendasarkan teorinya bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan. Rasionalisme memiliki kekurangan dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia. Pengetahuan rasionalisme hanya dibentuk oleh ide yang tidak dapat dilihat dan diraba. Dan banyak orang merasa kesulitan menerapkan rasionalisme secara praktis. Yang terakhir adalah kelebihan rasionalisme, yaitu manusia dapat menyusun ilmu yang berasal dari manusia dengan menalar pemahaman yang rumit dan abstrak dari observasi sehingga menghasilkan data yang benar dan logis dengan sifat rasionalisme yang konsisten. Baik, jika kita sudah mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan daripada rasionalisme, maka di sini saya juga akan mengemukakan beberapa hal mengenai rasionalisme, yaitu yang dimana ada beberapa contoh penerapan rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, seorang penjahat akan dipenjara dan dihakimi secara hukum. Dan yang kedua, agar mendapat uang, manusia itu harus bekerja keras. Dan yang ketiga, jika ingin memiliki nilai bagus, maka harus belajar dengan maksimal. Dan yang keempat, setiap makhluk yang hidup pada suatu saat akan mati. Nah, Sinta adalah makhluk hidup, maka Sinta akan mati. Dan yang berikut kita masuk pada rasionalisme yang dimana mempunyai kemiripan dari segi ideologi dan tujuan dengan humanisme dan ateisme, yaitu yang pertama humanisme. Humanisme dipusatkan pada masyarakat, manusia, dan keberhasilannya. Rasionalisme tidak mengklaim bahwa manusia lebih penting daripada hewan atau elemen alamiah lainnya. Dan yang kedua, ateisme. Ateisme ini adalah suatu keadaan tanpa kepercayaan akan adanya Tuhan dan dewa-dewa, dan rasionalisme juga tidak menyatakan pernyataan apapun mengenai adanya dewa-dewa meskipun ia menolak kepercayaan yang berdasarkan iman. Maka dari itu, dari kelompok kami menanggapi beberapa hal mengenai materi ini, yaitu dalam pengertian rasionalisme, kami setuju dengan beberapa hal yang menyangkut pemikiran akal manusia dan rasa penasaran yang membawa manusia itu sendiri semakin ingin mengetahui sesuatu hal yang diragukan, karena jika manusia tidak ada keraguan akan sesuatu, bisa saja manusia juga tidak ingin mengetahui hal-hal baru, dan pemikirannya pasti akan tetap berfokus kepada satu titik, yaitu zona nyaman. Dan bahkan manusia tidak mampu berpikir jernih dalam mengambil suatu tindakan. Dan ada juga dijelaskan bahwa melalui pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia,
itu akan terus mengasah pola pikir dan mempertegas sebuah kebenaran yang dianggap penting. Kemudian semakin kuat seorang berpikir, maka semakin besar rasa ingin tahu seseorang tentang sesuatu hal yang dianggap belum puas atau ia belum mendapat titik daripada keraguannya itu. Sehingga bagi kami itu sangat masuk akal karena sesuatu yang baru akan diketahui ketika orang itu terus mencari dan mencari sampai ia menemukan yang benar. Dan dari kelompok kami juga menyimpulkan beberapa hal dalam materi ini, yaitu rasionalisme merupakan salah satu sumber pengetahuan yang diawali dengan adanya keingintahuan seseorang akan sesuatu hal yang belum dipahami, sehingga ia akan terus mencari dan mencari tahu sampai ia menemukan suatu kebenaran yang selama ini ia ragukan. Dan sampai kepada akal manusia yang adalah sumber pengetahuan itu sendiri yang dipahami dan masuk akal. Dan juga dengan pengalaman-pengalaman yang ada, hanya dapat kembali mempertegas pengetahuan yang diperoleh dari akal atau pemikiran manusia. Dan segala pengetahuan dasar kita sebagai manusia juga bukan oleh iman, ayat suci, atau lain sebagainya, tetapi pengetahuan yang benar adalah pikiran yang terang benderang. Nah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata atau apapun itu, mohon dimaafkan. Terima kasih.